perubahan gara-gara doa seseorang, gara-gara sedekah seseorang. Kok kondisi seseorang berubah dari semula terpuruk jadi kaya, misalnya. Terpuruk dengan makna ekonominya sempit, ditendang orang, dihina, direndahkan, mau hutang nggak ada yang percaya, kemudian jadi kaya. Itu nggak ada, takdir berubah buat dia itu nggak ada. Justru perubahan kondisi dia itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau dikatakan berubah ini gini, dia ini ditakdirkan oleh Allah dari miskin menjadi kaya, kok dia nggak jadi kaya sama sekali? Nah, artinya takdir Allah berubah, nggak sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau dia berubah jadi kaya karena memang Allah mentakdirkan dia dari 2025 ke 2026 mengalami perubahan. Artinya perubahan itulah yang sesuai dengan takdir. Cuman kitanya ini loh nggak tahu apa yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Sehingga perubahan kondisi sama sekali tidak terkait dengan perubahan takdir. Justru perubahan kondisi kita itu sesuai dengan takdir. Yang memang takdir tersebut merupakan ketetapan Allah yang azali dan abadi. Doa pun ada ilmunya. Termasuk seseorang kadang doa, semoga dijumpakan dengan hari kiamat. Jangan. Hari kiamat itu dijumpai hanya oleh orang-orang kafir. Jadi, kelak yang mendapati hari kiamat, itu hanya orang-orang kafir. Karena orang mukmin menjelang hari kiamat, itu akan berhembus angin yang mengenai ketiak beliau, sehingga meninggal. Maka tersisalah hanya orang-orang kafir saja yang hidup, kemudian menjalani sampai beberapa waktu, datanglah hari kiamat hanya pada orang-orang kafir saja. Jangan berdoa atau kadang bercanda sebagian orang karena seneng komentar tentang warung Madura misalkan. Kata mereka buka mungkin sampai setengah hari sebelum hari kiamat baru tutup misalkan. Hal-hal kayak gitu dihindari. Hal kayak gitu dihindari. Jadi kita jaga lisan kita. Bisa jaganya lisan ya. Kalau untuk urusan akidah ya berdasarkan ilmu, belajar tentang masalah akidah. Penting teman-teman. Makanya ditumbuhkan semangat dalam dirinya untuk perkara ini. Kalau kita ngerasa benci, ngerasa nggak suka dengan seseorang yang membunuh gitu, bunuh ibu kita misalnya, maka rasa tidak suka itu perlu lebih besar terhadap kekufuran. Rasa benci itu lebih besar terhadap kekufuran. Begitu mestinya. Seorang mukmin mestinya begitu. Seneng nggak kalau ibu kita sampai dibunuh orang di depan mata kita? Nggak seneng kan? Begitu hancur dan kesal. Pengen melakukan berbagai macam terhadap pembunuhnya kan? Mestinya rasa tidak suka kita terhadap kekufuran itu lebih besar daripada itu. Termasuk salah satu penyebab seseorang bisa merasakan indah dan manisnya keimanan itu kan ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, begitu kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ketika seseorang merasa benci, merasa tidak suka untuk kembali, untuk terjatuh pada kekufuran. Jadi ini nggak harus yang semula kafir terus kembali lagi kepada kekufuran setelah masuk Islam. Termasuk orang yang nggak pernah jatuh pada riddah pun masuk juga. Gitu. Tapi dia benci benar-benar untuk terjatuh pada kekufuran, sebagaimana dia nggak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Senang nggak kita? Benci nggak kita kalau dilemparkan ke dalam api, gitu, api panas. Bayangkan api yang begitu panas, kita dilemparkan ke situ. Nah, seandainya kita kebenciannya terhadap kekufuran lebih daripada kondisi itu, maka diharapkan dengan harapan yang besar kita bisa merasakan betapa manisnya dan indahnya keimanan. Kita yang di dalam hatinya masih ngerasa biasa-biasa saja dengan anugerah keimanan yang Allah berikan kepada kita itu ya perlu introspeksi diri gitu. Bukan keimanannya yang salah, tapi kitanya itu
yang mungkin masih sering tenggelam dalam kemaksiatan. Saya contohkan ya, yang kadang kita nggak ngerasa maksiat, tapi ternyata maksiat kita besar gitu. Memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim. Apa semboyan rusak orang-orang di masa kini? Nah, semboyan rusak orang di masa kini apa? Kalau mau ngunjungin saya juga mau ngunjungin. Kalau nggak mau nyambung, ya sudah gitu. Saya juga nggak mau nyambung, begitu. Kan bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau itu kerabat kita, rahim kita, minal arham, min arhamina, hukumnya wajib untuk menyambung tali silaturahim. Biasanya orang-orang nerjemahin silaturahmi. Kita bilangnya silaturahim ya. Wajib hukumnya menyambung silaturahim. Tapi betapa banyak orang di kalangan masyarakat prinsipnya begitu. Seolah-olah kayak nggak ada maksiat dia gitu. Dia nggak mabuk-mabukan, nggak mencuri, nggak membunuh. Tapi mutus silaturahim dengan cara prinsip seperti itu. Padahal kerabatnya kalau misalkan nggak dikunjungi setahun sekali misalkan, maka akan timbul rasa wahsyah, ketidaknyamanan, keterasingan, atau misalkan ketika butuh bantuan dan benar-benar kita bisa bantu kok, kitanya nggak mau bantu gara-gara nggak pernah dikunjungi misalkan. Kemudian ngerasa hal yang serupa sehingga terputuslah hubungan begitu. Terus kita nggak peduli tentang hal tersebut. Karena apa? Karena nggak pernah ngunjungin kita misalnya. Padahal kan wajib menyambung tali silaturahim. Dalam melaksanakan kewajiban itu kita nggak boleh berpedoman pada gengsi atau orang mulai duluan. Namanya kewajiban ya kewajiban gitu. Kayak orang gibahin orang lain gitu. Kemudian minta maaf itu kan gengsi kan. Gengsi minta maaf mengakui kesalahan. Gibah itu kalau berlebihan kepada orang fasik saja dosa besar loh. Apalagi kepada orang soleh kan. Apalagi kepada orang soleh. Kemudian apa? Yang mestinya dilakukan kan minta maaf. Gibah-gibah berkedok curhat misalkan. Wajib kan untuk bertaubat begitu. Wajib untuk bertaubat. Ini dosa yang seringkali seseorang itu ngerasa dirinya masih suci daripada orang yang sedang dibicarakan. Betapa banyak di TikTok, di Facebook, orang-orang gibahin orang lain. Gitu. Seolah yang melakukan kesalahan dan aibnya tersebar itu layak untuk diperlakukan begitu. Padahal dalam Al-Quran diibaratkan orang kalau gibah itu ibaratnya kayak memakan daging saudaranya sendiri. Artinya mestinya kita ini secara akal kan jijik memakan daging bangkainya manusia. Mestinya secara syariat kita ngerasa jijik terhadap perbuatan gibah. Makanya diumpamakan di dalam Al-Quran itu seperti makan dagingnya saudaranya sendiri kan begitu gitu. Nah ini kita seringnya atau sebagian orang, biar nggak kita contohnya ya, sebagian orang seringnya ngerasa kayak begitu. Seolah kayak nggak ada dosanya, padahal ada gitu, padahal ada gara-gara nggak belajar. Silaturahim wajib hukumnya. Hukum dari silaturahim itu wajib. Kalau diputus dosa, bisa dosa besar. Kemudian masalah berbakti gitu. Termasuk berbakti itu ketika kita sudah belajar ilmu agama, kemudian ayah ibu kita ajarin tentang ilmu agama itu. Nah, nggak sekedar bakti beliin mobil, ekonomi terangkat. Loh, apakah kalau kayak gitu bertentangan? Sebenarnya enggak. Yang masalah itu ketika kita berpikirnya hanya itu, maksudnya itu. Jadi ketika seorang pengajar, orang yang ngaji, mengingatkan tentang masalah tidak sibuk dengan harta saja, itu maksudnya bukan yang ngaji itu nggak butuh duit, bukan. Kan makan sehari-hari belanjanya pakai uang gitu. Maksudnya hal sederhana seperti itu masa seorang yang ngaji nggak paham, kan paham gitu. Tapi maksudnya jangan sekedar itu yang dilakukan, termasuk kayak mendidik putra-putri kita, atau sayang terhadap putra-putri kita yang dipikirkan hanya pakaian, bagaimana biar pikirkan juga hal-hal yang terkait dengan penjagaan akidahnya, mengajarkan kepadanya ilmu agama dan semacamnya.
Artinya begitu gitu. Bukan bermakna kalau sudah jadi ustadz artinya makannya itu nggak beli pakai duit, bukan. Bukan, nggak mengingkari. Dan seorang ustadz jadi pebisnis, jadi pengusaha, atau jadi apa, biar nggak membidik hartanya masyarakat, itu juga bagus, begitu loh. Bagus. Yang kurang bagus apa? Ya kalau kesibukannya cuman itu, nggak pernah ngurusin urusan agama, sehingga disibukkan dengan urusan duniawi sampai lalai urusan akhirat. Itu maksudnya. Adapun sebagian orang menyibukkan diri dengan dunia, tapi untuk bekal di akhirat itu kan bagus. Seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau berusaha untuk miskin tapi gagal gitu. Kaya raya tapi untuk membantu kaum muslimin. Itu kan kesibukan dengan dunia, tapi untuk bekal di akhirat itu bagus. Yang seperti itu bagus. Jadi perlu ada di antara kaum muslimin yang memang menguasai argumentasi rasional, bukti-bukti rasional, hujjah-hujjah rasional secara terperinci untuk membantah sekira ada kaum mulhidin, orang-orang ateis yang berusaha menebarkan keraguan-keraguan di antara kaum muslimin. Kita berikan contoh sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab. Suara saya masih jelas ya, Zuhri ya? Kadang pelan suaranya saya ngomong itu. Wadih. Wadih. Yang lain pada dengar suara saya jelas? Ya, Ustaz. Gimana kabar semuanya, pada sehat? Lagi pada sering hujan nggak di tempatnya masing-masing? Hujan, Ustaz. Ini di saya kelihatan hujan, cuman background-nya saja ini, bukan. Nah, semoga dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya dan istiqomah teman-teman. Semoga kesibukan kita itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Misalun lidzalika, nanti kalau suaranya belum jelas atau apa namanya hilang misalkan, nanti bisa diingatkan. Wa mithalun lidzalika law qala 'abidu syams. Contohnya ya, contoh terkait masalah seperti ada orang non-muslim, kemudian dia menyibukkan diri untuk menebar keraguan atau membantah kaum muslim. Seandainya orang tidak menguasai argumentasi yang rasional, dan ada dalilnya dari Al-Quran tentang argumentasi rasional gitu. Jadi dalam Al-Quran pun kita memang diperintah untuk berpikir. Diperintah untuk berpikir. Lau qala 'abidu syams, seandainya penyembah matahari berkata, inna ma'budi mahsusun zahirun, sesungguhnya sesembahanku, kata dia, itu bisa dirasakan keberadaannya, nampak, itu kelihatan kan matahari namanya. Kemudian kata dia, nafi'un lil insani wa lisairil hayawani wan nabatati wal ma'i wal hawa. Kata dia, sesembahan saya nyata, terlihat, bermanfaat bagi manusia dan semua hewan, tumbuhan, air, dan udara. Kata dia, bagaimana mungkin agama saya ini nggak benar? Kan dia meyakini kebenaran agamanya. Dia itu menyembah matahari, meyakini bahwa apa yang dia sembah memang berhak begitu. Nah, kalau dia mengutarakan hal tersebut kepada orang yang tidak tahu sama sekali tentang argumentasi yang rasional, yang terperinci, ya gimana mau menyadarkan, setidaknya memberikan kesan bahwa keimanan kita terhadap Allah, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, itu benar gitu kan.
Nah, artinya perlu argumen untuk meyakinkan orang seperti ini. Dalam Islam itu baik orang yang menisbatkan diri kepada Islam tapi keyakinannya penuh dengan bid'ah, menyimpang dari keyakinan Islam, maupun orang yang memang sama sekali tidak menisbatkan diri kepada Islam, non-Muslim, itu sama-sama bisa dibantah. Tinggal kita mau belajar dan menggali atau tidak. Dan para ulama itu sangat lengkap. Gitu. Ketika kita menyebutkan aqwal, perkataan para ulama, bukan bermakna mengenyampingkan Al-Quran, bukan. Tapi terkadang intisari dan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu secara sederhana langsung dipaparkan oleh para ulama. Makanya kita ngambil perkataan mereka. Yang sebenarnya mereka ya kembalinya kepada Al-Quran. Dan terkadang perkara-perkara baru itu kan nggak tercantum secara langsung di dalam Al-Quran. Tapi kesimpulan hukumnya kan disimpulkan oleh atau dipaparkan oleh para ulama sehingga sesuai dengan Al-Quran itu. Kayak misalkan ya, kalau kita contohkan penggunaan alat komunikasi untuk berdakwah, untuk bersosial, untuk berhubungan dengan orang tua misalkan. Nah, ini kan sebuah perbuatan yang menggunakan alat yang baru. Perbuatan ini bagaimana hukumnya? Ini disebutnya bid'ah, ya ini perkara baru yang memang di masanya Rasul nggak ada penggunaan alat-alat semacam ini. Bagaimana hukumnya? Dan alat-alat ini termasuk sesuatu yang mungkin buatannya sebagian orang kafir, kan begitu. Nah, ini gimana hukumnya? Apakah dengan sekedar itu langsung dikatakan haram, terlarang, dan nggak boleh? Atau justru itu sebuah alat baru yang penggunaannya perlu dihukumi untuk apa? Kan itu yang dibahas. Nah, kalau mau disebutkan apakah laptop itu disebutkan di Al-Quran, kan nggak ada jawabannya. Kata-kata laptop misalkan. Bahkan istilah sunnah itu teman-teman, yang disebutkan misalkan dalam hadis al-mutamassiku bi sunnati misalkan. Itu istilah sunnah dengan makna kalau nggak dilakukan itu nggak berdosa, kalau dilakukan dapat pahala, itu justru istilah baru. Kalau penggunaan sunnah di dalam hadis, misalkan maknanya terkadang thariqah, yakni syariat, bukan bermakna al-mutamassiku bi sunnati dengan makna bahwa orang yang senantiasa rajin sholat jamaah, sholat sunnah, bukan begitu. Justru penggunaan sunnah dengan makna yang biasanya kita pakai, itu penggunaan-penggunaan baru. Kayak misalkan hadis, sahih, dhaif, kemudian hasan misalkan. Itu istilah baru. Kalau ditanya, ini pakai Al-Quran apa enggak? Ini sesuai dengan Al-Quran atau enggak? Ada enggak di dalam Al-Quran? Istilah itu enggak ada, teman-teman. Enggak ada. Kenapa? Karena di masa diturunkan Al-Quran, ketika Rasul itu ada, enggak butuh istilah itu. Kenapa enggak butuh? Ya orang kalau mau memastikan ini beneran perkataannya Rasul kan nanya kepada Rasul, datang ketemu Rasul. Tapi setelah Rasul wafat kan kita tetap dituntut untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, begitu kan? Nah sementara hadis itu kan secara lafadznya enggak dijaga oleh Allah, dengan makna bisa saja disimpangkan, begitu kan? Kalau Al-Quran kan memang dijaga. Lafadz Al-Quran dalam bahasa Arab itu, lafadznya mushaf itu dijaga murni gitu. Memang begitu diturunkan. Kalau hadis kan ada pemalsu juga. Makanya ada istilah sanad. Ini ngambilnya dari siapa? Oh, ini dari fulan. Fulan ini sifatnya pendusta. Disitulah ada jarah wa ta'dil gitu. Yakni menyebutkan cacatnya seseorang demi menjaga kemurnian hadis, bahwa ini dikatakan oleh seorang pendusta dan Rasul nggak mungkin mengatakan yang seperti ini. Nggak mungkin mengatakan yang seperti ini. Sehingga apa? Ini hadis yang makdzub, hadis palsu misalkan. Itu nggak ada di masa Rasul gitu. Terus ada orang mengatakan seandainya baik Rasul akan mempergunakannya. Nggak begitu kesimpulannya. Nggak begitu kesimpulannya. Tapi di masa Rasul nggak dibutuhkan. Kalau mau memastikan Rasul itu mengatakan kan datang nanya kepada Nabi kan begitu kan.
Karena Nabi yang mengatakan, kalau dengar langsung dari Nabi nggak perlu nanya lagi, ini pendusta atau bukan. Justru kalau meragukan kejujuran dan kebenaran Nabi bisa jatuh pada kekufuran, kan begitu. Tapi setelah Nabi wafat, perawi-perawi setelah sahabat itu kan mungkin berdusta. Mungkin ada tujuan tertentu untuk mengeruk harta dari penguasa untuk melegakan dia, sehingga menyebutkan hadis palsu yang sebenarnya itu bukan hadis untuk keuntungan pribadi misalkan. Maka apa? Dibuatlah kata-kata yang sekira seolah itu hadisnya Rasul padahal bukan. Nah, ulama kan perlu pakai istilah itu, ini adalah hadis maqdhu yang didustakan atas nama Rasul padahal itu bukan yang disabdakan oleh Rasul. Dan hal kayak gitu banyak, perkara-perkara baru, termasuk ilmu nahwu misalkan. Di masanya Rasul belum ada peristiwa percampuran yang begitu banyak dengan orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang-orang di luar Arab. Sehingga apa teman-teman? Yang terjadi adalah ya masih terjaga kemurnian bahasa Arab. Namanya kaum Saliqiyun. Kaum Saliqiyun itu kalau ngobrol dalam bahasa Arab, mereka itu meskipun nggak belajar kaidah, obrolannya dalam bahasa Arab itu benar gitu. Meskipun mereka tidak belajar tentang kaidah nahwu dan sorof, mereka itu ngomongnya dalam bahasa Arab ya benar. Jadi nggak ada ilmu nahwu gitu. Misalkan Arab itu ada berapa, ada 4 misalkan. Terus fa'il itu Arabnya apa misalkan. Kalau fa'il itu merupakan isim mufrad, terus tandanya apa. Kalau jamak muannats salim itu tandanya apa misalkan, dan seterusnya begitu kan. Nah ini nggak ada di masanya Rasul, itu nggak ada. Ya mungkin nggak ngerasa butuh gitu loh, nggak ngerasa butuh karena orang Saliqiyun itu memang lidahnya diberikan keistimewaan oleh Allah sehingga bisa berbicara dengan bahasa Arab benar, nggak ada kaidah, nggak pakai kaidah. Sampai muncullah di masa siapa Sayyidina Ali, ada seorang perempuan gitu mengatakan kepada ayahnya, ma ajmalus sama itu. Ajmalu itu pakai dhamma. Yang kemudian ayahnya menjawab an-nujum gitu. Terus kata perempuan tadi, bukan itu maksud saya wahai ayah gitu. Tapi maksud saya sedang kagum. Betapa indahnya langit. Akhirnya ayahnya mengatakan kalau kagum jangan dibilang ma ajmalus sama, tapi ma ajmalas sama gitu. Di ajmalu pakai apa namanya? Dhammah, ma ajmalu as-sama. Itu maknanya bagian apa dari langit yang paling indah gitu. Ya dijawab bintang-bintang sama ayahnya. Itu kalau pakai dhammah, ma ajmalu as-sama. Tapi kalau orang pengen mengungkapkan betapa indahnya langit gitu, melihat banyak bintang yang bercahaya dan seterusnya, terlihat bersinar, begitu indah itu. Pengen mengungkapkan keindahan dari langit, nggak dibilang ma ajmalus sama, tapi ma ajmalas sama, betapa indahnya langit itu. Pemandangan di langit begitu indah. Nah, dilaporkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali, yang kemudian disebutkan beberapa kaidah yang sesuai dengan bahasa Arab ini, dan beliau mengatakan umhu hadzan nahwa. Yani ikuti jalur ini, jalan ini nahwu. Sehingga dibuatlah ilmu tentang masalah kaidah-kaidah nahwu sampai sekarang disebut sebagai ilmu nahwu. Jadi ada sebabnya pengadaan hal yang baru ini yang sebelumnya nggak butuh untuk dilakukan, tapi karena peristiwa baru yang mengesankan butuhnya terhadap hal ini, maka dibuatlah hal baru. Ini hal-hal kayak gitu kan penting untuk diketahui. Yang terkadang seseorang pemikirannya pendek, kaum tekstualis gitu, yang sebenarnya secara tekstual pun banyak yang
bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri gitu, kalau direnungkan. Kayak orang yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata mereka itu nggak boleh ditakwil-takwil, karena kalau takwil di dalam Al-Quran itu ta'til. Sebenarnya nggak konsisten. Karena kalau mereka tidak mentakwil di dalam Al-Quran, dalam tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sehingga dimaknai bahwa Allah bersemayam bertempat di atas arsy. Kalau dia nggak mau takwil sama sekali, maka firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu maknanya bukan Allah maha mengetahui segala sesuatu, tahu dimanapun kita berada, bukan. Kalau nggak ditakwil-takwil sama sekali, maka maknanya adalah yang zahir, Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Mau di WC, toilet, zatnya bareng kita. Artinya kontradiksi. Kalau yang tadi nggak ditakwil, yang ini juga nggak ditakwil, kontradiksi dengan makna yang benar Allah itu di atas arsy atau zatnya bareng kita, termasuk di toilet, kan kontradiksi. Kalau dia bilang, oh kalau yang ini ya berarti harus ditakwil, tapi mereka bilangnya ditafsir, misalkan gitu. Berarti nggak konsisten gitu loh, nggak konsisten. Bilang nggak boleh takwil, tapi kalau ada yang nggak sesuai dengan keyakinannya, maka direka-reka maknanya ke makna yang lain. Ya, terus yang benar gimana? Yang benar setiap ayat yang secara zahirnya mengesankan seolah Allah itu bertempat, itu pasti maknanya bukan itu gitu loh. Mau Ar-Rahman, mau 'alal 'arsy istawa, mau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pokoknya setiap ayat yang mengesankan bahwa seolah Allah itu bertempat, pasti maknanya bukan itu. Karena Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Laisa kamitslihi syai'. Dialah Allah yang tidak serupa dengan segala sesuatu pun dari makhluknya. Jadi seandainya ada seorang penyembah matahari mengatakan bahwa, kata dia, sesembahan saya itu ada, nampak, kelihatan, bisa dirasakan manfaatnya oleh manusia, oleh hewan, oleh tumbuhan, air, oleh udara. Kemudian dia bilang, gimana agama saya dikatakan nggak benar, dan kami juga kalian sama-sama tahu anna hadza mawjudun, bahwa yang saya sembah ini memang beneran ada, dan hal tersebut atau matahari tersebut bisa dirasakan dengan apa? Bisa dilihat dengan mata. Itu kelihatan matahari gitu. Terus penyembah matahari mengatakan, gimana? Fa kaifa taquluna inna dini atau inna dini hadza batil, bahwa agamaku itu adalah agama yang batil, yang tidak benar gitu. Fa inna hadza in qila lahu qala ta'ala kadza yaqulu ana la u'minu bi kitabikum. Jadi orang yang semacam ini, penyembah matahari, kalau dibilang Allah berfirman, ya mereka bilang saya nggak beriman, nggak meyakini agama kalian, nggak meyakini kitab kalian gitu. Terus dia juga mengatakan, jika kalian bisa memberikan alasan, argumentasi yang rasional, maka saya bisa. Nah, fa kaifa tuqamu 'ala hadza al-hujjah? Gimana orang yang seperti ini dibantah dengan hujjah yang kuat? Ya, dengan hujjahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.